intinya yang kita pakai hari ini, cikal bakal angka numerik yang kita pakai ini diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi dengan kitab Al-Gebra Al-Jabar, ya. Sejarah dan geografi juga luar biasa, ya. Kalau kita bicara tentang, walaupun tidak di masa Abbasiyah, ya, tapi ini konteksnya adalah ilmu pengetahuan Islam. Kalau ditanya siapakah yang menemukan benua Amerika, maka serentak akan menjawab Columbus, Christopher Columbus, abad ke-15. Padahal sekitar 80 tahun sebelumnya itu ada seorang ulama ilmuwan namanya P.P. Reis yang sudah membuat peta Amerika dengan sangat detail, mendahului Columbus. Nah, jadi tapi itu tidak pernah naik di pelajaran-pelajaran kita. Kalau ditanya siapa yang menemukan benua Amerika, maka kita akan menjawab, ya, Columbus, bukan P.P. Reis, seorang ilmuwan dari Andalusia, ya, bukan dari Abbasiyah, ya. Itu umum, ya. Nanti teman-teman silakan eksplorasi lagi. Kemudian yang berikutnya dari ilmuwan Islam, ya. Pada masa inilah berkembang ilmu pengetahuan tafsir, ya. Kemudian hadis, ya, kitab-kitab hadis, ya. Ilmuwan-ilmuwan ahli hadis baik yang 6 maupun yang 9, ya. Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Daud, Nasai, ini hidup pada fase ini. Dan mereka melahirkan karya-karya yang luar biasa, ya. Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, Imam Muslim dengan kitab sahihnya, Imam Ibnu Majah, Imam Daud, ya. Semua, ya, berkembang pesat pada fase keemasan Islam di masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Di bidang tafsir juga Imam At-Tabari, ya, lalu kemudian Imam Ibnu Atiyah, walaupun ada mengatakan dia dari Andalus gitu, ya, tapi hidup pada fase ini, satu masa, ya, satu masa. Kemudian yang lainnya, sebelum kita bicara tentang faktor keruntuhan, apalagi, ya, yang belum terurai tadi, astronomi, kedokteran, ya, kedokteran juga. Satu hal yang saya ingin tambahkan, teman-teman sekalian, dulu para ulama dulu, ya, mereka itu begini, semakin tinggi kuliahnya, ya, maka semakin pintar, menguasai banyak hal, ya. Kalau kita kan enggak. Ini sindiran Ustadz Dr. Adian Husaini, ya. Kita ini kalau belajar dari Barat katanya, kan, bukan dalam sejarah Islam. Di antara kita ini kalau semakin tinggi ilmu seseorang, dia semakin bodoh katanya. Maksudnya apa, Pak? Ya, S1 itu kalau ditanya apa aja dijawab bisa. Maklum, ya. Masih jurusannya masih satu, misalnya S1 jurusan, atau kayak saya lah, pendidikan Islam, ya, pendidikan atau kedokteran, ya, S1 kedokteran aja, jadi ditanya apa aja bisa, ya. Nanti S2 nanti penjurusan, nah, bisa jadi misalnya kedokteran apalagi, misalnya hewan misalnya, kan, atau bahkan sekarang sudah ada S1 jurusannya kedokteran hewan. Jadi kalau dia ditanya penyakit manusia, dia nggak bisa jawab karena saya dokter hewan. Nanti naik lagi di S2 dia biasanya lebih fokus lagi. Kalau S1 cuma kedokteran hewan, nanti S2 dia bisa fokus lagi tuh. Kedokteran hewan, jurusan atau fakultasnya apa? Hewan berkaki 4. Jadi kalau ayam sakit dia nggak bisa ngobatin. Karena jurusan saya hewan berkaki 4. Nanti S3 lain lagi tuh. Jurusan kedokteran hewan, berkaki 4 bagian kepala. Jadi kalau kambing, ya, sakit ekornya, dia nggak bisa ngobatin. Saya bagian kepala katanya. Maka kata beliau, jurusan atau metode pembelajaran Eropa, orang Barat itu katanya semakin tinggi kuliahnya semakin bodoh katanya. Kalau kita enggak. Ya, dalam Islam, sosok-sosok yang saya jelaskan tadi, teman-teman sekalian, semisal ada namanya Imam Ibnu Rushd, walaupun dia ulama dari Andalusia, itu menguasai berbagai ilmu, ya. Filsafat iya, bahasa iya, geografi iya, bahkan fikih iya. Fikih juga iya. Maka dia nulis judul bukunya Bidayatul Mujtahid. Ya, itu namanya Averroes atau Ibnu Rushd. Jabir Ibnu Hayyan tadi, walaupun dia matang di bidang kimia, tapi dia menguasai bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya. Lalu Al-Kindi yang kita kenal ahli filsafat juga menguasai matematika, fisika, bahkan bahasa. Konon Al-Kindi itu mengatakan menguasai 5 atau 6 bahasa, termasuk diantaranya bahasa Sanskerta. Jadi luar biasa gitu kan. Jadi mereka makanya teman-teman yang di sini yang saya suka sampaikan di kampus AK, teman-teman yang belajar kimia, ya, tapi
kalau menguasai ilmu hadis juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi bukan hal yang tercela. Kita suka ngeles. Jurusan saya kimia, jurusan saya fisika, jurusan. Jadi akhirnya dia ketika disuruh baca Quran ya nggak pede gitu kan. Padahal tidak demikian ya. Baik, kita menjurus ke slide akhir teman-teman sekalian tentang asbab as-suqut ya, sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini ya. Pertama, ini saya kutip dari beberapa referensi dan kita coba analisa bersama. Kemewahan hidup di kalangan penguasa, walaupun tidak semua, seperti Khalifah Harun ar-Rasyid tadi ya tidak, ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan kekuasaan mereka yang semakin besar, ini tidak bisa dielakkan dan ini bahaya. Kemewahan itu ya bisa menjadi muara dari kehancuran. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat mengantisipasi dengan kalimat yang terkenal. Umar mengatakan, kalau Anda pengen jadi pejabat, hindari hidup mewah. Kalau pengen hidup mewah, jadilah pengusaha. Sebab jika Anda seorang pejabat hidup mewah, itu akan menjadi sorotan masyarakat. Bahkan dengan tugasnya, Umar itu pernah mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur sebuah wilayah waktu itu ya, dan terdengar oleh beliau, Sa'ad ini bikin istana gede, bikin rumah besar, ya, maka dikirim oleh Umar, ya, dari mana dibikin rumah tersebut? Kata Sa'ad dan orang dekatnya, rumah itu dibikin dari uangnya sendiri. Dan kata Umar, robohkan. Padahal dibuat dari uangnya sendiri. Ditunggu sekian waktu nggak dirobohin juga. Kata Umar, robohin atau anda saya pecat. Sa'ad merasa benar itu rumah-rumah dia dan nggak ada urusan. Maka Umar datang ke daerah tersebut, ke Basra, dan kemudian memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan merobohkan rumah tersebut. Dua-duanya hilang. Tapi Sa'ad santai aja ya, dia santai, uangnya banyak dan apalah arti sebuah jabatan ya kalau kita udah ngamuk ya. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ini juga terjadi pada dinasti-dinasti yang lainnya, termasuk Bani Umayyah. Dan ini dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun ya, sebelum Al-Mu'tasim Billah. Dan salah satu penyebabnya barangkali ketika masuk unsur-unsur lain. Jadi begini, Bani Abbas ini terlalu, emang serba salah sih, open, terlalu terbuka dengan berbagai pihak ya. Jadi banyak unsur, memang berdirinya emang koalisi gitu ya kalau bahasa politik hari ini ya. Kalau Umayyah itu kan enggak, dia sendiri ya, dia sendiri naiknya itu. Tapi kalau Abbas ini naiknya, besarnya kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari dukungan pihak-pihak lain, bahkan termasuk dari kalangan Syiah dan unsur-unsur orang yang lainnya ya, beberapa kabilah. Sehingga dia tidak bisa menolak itu, dan dalam pemerintahnya dia membuka ya, peluang itu. Tentara-tentara itu banyak dari unsur Turki yang kita kenal hari ini ya, kemudian orang-orang Persia juga. Dan warna pertikaian antar kafilah khalifah ya, terbunuhnya khalifah kemudian digantikan dengan yang lain, ada yang diracuni, ini juga menjadi salah satu faktor ya runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini. Jadi nggak kompak lagi ya. Nah, ditambah lagi munculnya konflik keagamaan ya, misalnya bahkan ketika khalifah terakhir Bani Umayyah terbunuh di tangan pasukan Mongol, itu tidak bisa dilepaskan dari orang Syiah ini yang berkhianat gitu kan. Di akhir-akhir pemerintahan yang termasuk juga masalah keagamaan, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif itu banyak yang antipati. Nah, ini bahaya juga teman-teman sekalian. Jadi mereka merasa sudah kerajaan, kekuasaan ente yang urus, kami banyak ibadah sajalah. Jadi mereka sudah mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan. Dan ini kalau kita kita analogikan dengan zaman hari ini bahaya. Jadi kalau orang-orang baik itu ya, orang-orang yang punya keilmuan itu mundur gitu kan dari panggung kekuasaan dan hanya ngurusin masjid saja, udah ini akan semakin hancur.